Jadi nanti ketika sudah terpenuhi semuanya atau tidak terpenuhi pun sekalipun, sebab sudah contoh, syarat belum, ternyata ada mani juga, maka nanti konsekuensinya apa? Batal misalnya. Sebab sudah, syarat sudah, mani sudah, kemudian nanti ini menjadi konsekuensi hukum dan kemudian apa nanti hukumnya apa nanti? Bukan hukumnya ya, konsekuensinya apa? Sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang untuk melanjutkan sesi yang kemarin, episode yang kedua, penjelasan terkait hukum. Maka sekarang yang perlu kita ketahui di sini yakni terkait pembagian-pembagian daripada hukum itu sendiri. Di sini wal ahkamu al muradu fiha dzukira sab'atun. Jadi sebelumnya hukum itu nanti dibagi menjadi dua ya. Ahkam itu dibagi menjadi dua. Yang pertama hukum taklifi, yang kedua hukum wad'i. Yang maksud taklifi di sini adalah suatu pembebanan yang memang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada seorang mukallaf, atau yang kata kemarin itu atau mahkum alaih di sana sebagai objek daripada hukum. Maka apa? Taklifi di sini dibagi menjadi 5 sekurang-kurangnya, yakni wajib, mandub, karohah, dan mahdzur. Di wajib, mandub, karohah, mahdzur, dan juga ibahah. Jadi setiap hal ini memiliki konsekuensi yang berbeda, yang mana nanti hukum itu ada 3. Dari 3 ini dapat disimpulkan menjadi 3, yakni yang pertama perintah, yang kedua larangan, dan yang ketiga adalah pilihan. Perintah untuk melakukan sesuatu berarti sebaliknya dilarang untuk melakukan sesuatu, dan sebaliknya ketika dilarang untuk melakukan sesuatu berarti tidak boleh untuk melakukan hal itu. Kemudian tahir ini merupakan ibahah. Ini pilihan antara memilih atau tidak, antara melakukan atau tidak. Karena apa? Di sini ibahah ini tidak memiliki konsekuensi hukum, sehingga seakan-akan dia hukum tapi tidak berdampak, seperti itu. Itu ibahah. Kemudian ahkam yang kedua yakni wad'i, yang makna untuk konsekuensi ini memerlukan yang namanya hukum wad'i, dan wad'i ini sendiri dibagi menjadi sebab, syarat, mani, dan juga rukhsah. Soheh dan batil. Dan yang terakhir itu nanti rukhsah dan azimah. Kemudian kita sebab. Contoh kecilnya ketika kita ingin melakukan sholat zuhur, penyebab terjadinya zuhur itu yang pertama karena apa? Seperti contoh, karena adanya gelinciran matahari atau tergelincirnya matahari. Maka apa? Penyebab wajibnya sholat zuhur itu nanti adalah sebagai hukum wad'i di sini. Kemudian syarat-syarat untuk melakukan sholat, yang mana syarat ini di luar pekerjaan, berbeda dengan rukun. Kalau rukun adalah aktivitas di dalam, yang mana nanti menjadi unsur-unsur dalam peribadahan di dalam, itu namanya rukun. Syarat ini seperti contoh, orang untuk melakukan sholat butuh yang namanya wudhu, itu syarat. Pertama harus adanya sebab dulu. Jadi zuhur itu bisa dikatakan wajib setelah tergelincirnya matahari atau duhulul wakti gitu. Kemudian yang ketiga, dapat dipahami ya. Kemudian yang ketiga yaitu mani. Mani itu juga konsekuensi, yang mana nanti hal ini dapat menjadi aktivitas tidak terjadinya hukum. Di antara mani adalah semua orang mukallaf itu wajib melakukan sholat semisal. Tapi jika ada mani atau suatu penghalang, maka nanti
kewajiban itu akan menjadi batal, akan menjadi konsekuensi tidak terjadinya hukum. Maka mani ini apa? Ini suatu yang mencegah. Seperti contoh, sholat duhur itu wajib, kemudian sudah ada sebabnya tergelincirnya matahari dan syarat sudah terpenuhi sebelum melakukan, kemudian ternyata seorang perempuan head, atau dalam kategori dia sedang mengalami hadas besar yang dapat menghalangi untuk melakukan kewajiban, maka apa? Nanti hal ini menjadi konsekuensi sebagai mani daripada hukum wajib ini. Kemudian yang terakhir adalah soheh batal. Sebenarnya nanti ada rukhsah dan azimah. Soheh itu yakni adalah konsekuensi hukum yang mana nanti dari pekerjaan ini ketika sudah terpenuhi, apakah nanti ini dianggap sah sholat zuhur tadi, atau sebaliknya yakni dianggap batil atau rusak, atau kalau dalam kategori lain batil ini kadang diistilahkan sebagai fasid. Ini merupakan konsekuensi ya. Jadi nanti ketika sudah terpenuhi semuanya atau tidak terpenuhi pun sekalipun, sebab sudah, contoh syarat belum, ternyata ada mani juga, maka nanti konsekuensinya apa? Batal misalnya. Sebab sudah, syarat sudah, mani sudah, kemudian nanti ini menjadi konsekuensi hukum, dan kemudian apa? Nanti hukumnya apa? Nanti bukan hukumnya ya, konsekuensinya apa? Soheh itu. Dan ketika sempurna sudah melakukan, sudah tidak ada reduksi atau sudah tidak ada hal lain yang nanti menjadi penyebab sehingga ibadah itu dianggap sempurna tanpa ada perubahan dari hukum semula, tidak ada reformasi maksudnya, maka apa? Nanti hukum itu disebut dengan azimah. Dan ketika ada perubahan, contoh ya, yang pertama, hukum bangkai itu adalah suatu hukum yang haram untuk dimakan. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu, itu contoh. Bangkai ternyata hukum haram, ternyata nanti berubah konsekuensi menjadi sesuatu yang boleh dikarenakan ada apa? Karena adanya diroroh atau sesuatu yang berbahaya. Contoh, ada seorang mengelana ke hutan, ternyata di hutan nanti gak menemukan suatu makanan, ternyata di sana ada yang namanya babi. Dan kemudian pada saat itu memang kondisi sekarat, ketika semisal enggak, maka apa? Dengan hal demikian babi menjadi boleh. Berarti apa? Merubah dari status hukum yang pertama, yakni hukum haram yang pertama, menjadi status hukum boleh. Ini yang namanya nanti kebalikan daripada azimah, rukhsah. Apa? Kalau azimah tadi tidak berubah dari status hukum asal, tapi kalau rukhsah sebaliknya, yakni berubah dari status usul asal karena adanya keringanan dari Allah Subhanahu wa taala atau dari hati. Ada keringanan berdasarkan konsekuensi ma'fu, karena la dirara wa la darara, gitu kan. Karena Tuhan itu sebenarnya mentaklif seseorang itu berdasarkan kadar kemampuannya. Maka apa? Kadang di Al-Baqarah itu dikatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kalau enggak keliru. Jadi Allah itu mentaklif hambanya, membebani seorang hambanya itu tidaklah melainkan hal itu dirasa mampu oleh seorang hamba. Itu yang pertama dapat kita simpulkan bahwasanya hukum itu dibagi menjadi 5. Yang pertama wajib, ya wajib konsekuensinya orang ima yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, sesuatu yang mendapat pahala jika dilakukan, mendapatkan reward jika dilakukan, dan mendapatkan punishment jika nanti ditinggalkan. Kemudian nanti ada haram, yakni sebaliknya, yakni sesuatu yang mendapat punishment jika dilakukan dan mendapat reward jika ditinggalkan. Kemudian yang ketiga yakni karoha. Karoha itu yakni sesuatu yang memang nanti ketika dilakukan, seperti yang masyhur kita, ketika dilakukan nanti tidak ada imbas, tidak ada efek, tapi jika ditinggalkan nanti itu berdampak, ada reward, itu nanti makruh. Kemudian mubah, sunnah itu yakni sesuatu yang mendapat konsekuensi tepuk tangan lebih dari seorang syari ketika dia dapat melakukan, dan tidak melakukan pun tidak menjadi masalah, itu sunnah. Kemudian nanti mubah itu tahyiri, sifatnya pilihan, ya boleh melakukan dan boleh tidak melakukan, dan tidak ada konsekuensi. Dalam artian mubah ini hanya sebagai status hukum saja,
Kemudian nanti pembagian yang kedua sebelum masuk kepada hukum itu nanti ada sebab, syarat, mani, dan soheh seperti yang sudah kita ketahui sholat duhur tadi. Nah, yang mana hal ini menjadi hal-hal penunjang daripada hukum, dan hukum tidak terjadi tanpa adanya sebab, syarat, mani, dan hal-hal lain. Dan soheh ini merupakan konsekuensi daripada hukum itu sendiri. Mungkin ini cukup untuk pertemuan kali ini, dan kiranya untuk dirasa